Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali dengan Fatimura. Ya, seperti biasanya, Fatimura kembali akan mengajak anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5. Tema 7, subtema 3, dan kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran, dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar peran pelajar mengisi kemerdekaan. Nah, kalian semua kan pelajar, kira-kira apa peran kalian untuk mengisi kemerdekaan? Kita juga akan belajar mengenai seni rupa daerah yang ada di beberapa tempat di Indonesia. Nah, penasaran kan? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi lebih paham, tahu, dan mengerti materinya. Oke, kita mulai dari bacaan yang pertama. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Tentunya apa ya? Belajar ya, pastinya ya. Yuk coba kita baca bacaan berikut ini. Simak dengan baik ya anak-anak. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang. Berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Nah, dari bacaan di atas, temukanlah kosakata baku dan tidak baku. Lalu, carilah artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kalian juga bisa bertanya pada guru atau berdiskusi dengan orang-orang yang ada di rumah. Baik, sudah? Mari kita temukan. Yang pertama ada kosakata baku adalah pelajar. Artinya adalah anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, anak didik, murid atau siswa. Kalau kosakata bakunya pelajar itu tidak memiliki kosakata yang tidak baku, ya. Berikutnya, generasi, artinya masa orang-orang satu angkatan hidup. Kualitas, artinya derajat atau taraf, bisa kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Mutu,
Kosakata tidak baku dari kualitas adalah kualitas, pakai UE ya, ingat. Berikutnya ada pramuka dan juga ada kreatif yang artinya memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, sudah jelas kan kosakata baku dan artinya. Kita lanjutkan. Nah, kali ini Pattimura akan memberikan beberapa kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Bisa di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Di rumah, misalkan membantu pekerjaan rumah, bekerja sama dengan anggota keluarga, saling menghormati dan menghargai sama anggota keluarga, melaksanakan perintah yang diberikan orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain, dan mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab di rumah. Sudah seperti itu belum anak-anak kalau di rumah? Nah, kalau di sekolah harus mengikuti upacara dengan khidmat dan disiplin, nggak boleh bercanda ya. Mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik. Menjaga nama baik sekolah, aktif dalam kegiatan kepramukaan dan ekstrakurikuler lainnya. Mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan di masyarakat, kegiatan positif untuk mengisi kemerdekaan diantaranya adalah melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin, terlibat aktif di dalam kegiatan sosial di masyarakat, saling menghargai dengan baik antar warga negara Indonesia, terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat, ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide atau pendapat, dan tentunya mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang seni rupa daerah di Indonesia. Apa itu seni rupa daerah? Anak-anak, seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah tentunya. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil, bisa batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung dan pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, atau dalam arti lain memiliki volume. Kita lanjutkan. Yang pertama, seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Perhatikan gambar yang atas sebelah kiri ya, kiri atas. Itu namanya seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan ini merupakan seni lukis yang klasik, biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur kertas, lalu dijemur di bawah panas matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Nah, selain seni lukis Kamasan, perhatikan yang sebelah kanan bahwa ada seni lukis kaca di Cirebon. Berarti merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda ya. Ini ada kaca yang dilukis atau yang digambar. Berikutnya ada seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Kita lanjutkan, ada seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun.
Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, coba kita akan mengisi ciri-ciri seni tekstil, seni anyam, seni ukir di suatu daerah. Kali ini, Pak Timura mencontohkan di daerah Jawa Tengah. Ciri-cirinya, jenis seni tekstilnya batik Pekalongan, seni anyamannya ada tikar, mondong Wonosobo, seni ukirnya ada ukiran Jepara. Kegunaannya, kalau batik Pekalongan benda pakai, kalau tikar mendong Wonosobo benda pakai juga, kalau seni ukir-ukiran Jepara benda pakai dan benda hias. Bentuknya, kalau tekstilnya 2 dimensi, anyam 2 dimensi, ukirnya 3 dimensi. Warna, kalau seni tekstilnya biasanya merah, biru, hijau, violet, dan orange. Sedangkan seni anyamannya biru, merah, hijau, ungu. Kalau seni ukirnya coklat, ya, dari furnish ya. Motif hiasnya, kalau seni tekstilnya batik Pekalongannya hewan dan tumbuhan. Seni anyamannya ada songket, batik, dan burik. Seni ukirnya tumbuhan. Dari bahannya, seni tekstil berbahan kain, seni anyam berbahan bambu, dan seni ukir berbahan kayu tentunya. Sedangkan untuk teknik pembuatannya, seni tekstil tulis dan cap, seni anyaman dari anyaman, seni ukir carving. Nah, tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Pak Timura mohon maaf, mohon pamit. Semangat, selalu belajar dengan rajin. Ingat, masa depan di tangan kalian semuanya. Sekian dari Pak Timura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.